Oke, selamat siang Namo Buddhaya. Hari ini kita mulai lagi belajarnya. Kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu tentang 8 kondisi duniawi. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Silakan semua tangannya beranjali. Semua beranjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabbe sata bawantu suwitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kan mungkin jaringan kan lagi sedikit jelek ya. Kita langsung saja materinya ya, karena nanti kalian sudah masuk lagi ke kelas. Jericho kita tinggal ya, karena Jericho nggak ada. Hari ini kita akan belajar di pelajaran keempat, yaitu tentang 8 kondisi duniawi. Ada yang tahu nggak apa itu 8 kondisi duniawi? Apa itu 8 kondisi duniawi? Ken sudah pernah baca ini belum? Di buku paketnya? Belum? Jocelyn juga belum pernah baca. Jadi kan dapat nilai 100 kayaknya kemarin ya. 100 atau 90 ya. Aku tengok ya nilai UTS-nya dulu ya. Nilai UTS-nya Ken 100. Jocelyn 100. Jericho dapat 90. Hari ini kita langsung masuk belajar 8 kondisi duniawi. 8 kondisi duniawi. Apa yang salah, Robert? Ada 1, lupa saya. 8 kondisi duniawi. Ada 8 kondisi duniawi. Kalau ada untung pasti ada apa? Ada yang tahu? Kalau ada untung pasti ada rugi. Kalau ada bahagia, ada menderita. Jadi kita akan membahas tentang itu ya. Oke, silakan kalian dengarkan saja karena kita akan agak cepat supaya nanti kita terkejar materinya. Umumnya setiap orang ingin terus menjadi hidupnya selalu senang, terkenal, dipuji, selalu untung. Tetapi semua harapan itu pasti tidak akan sesuai dengan kenyataan. Jadi semua harapan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ken minta nilai 100 tapi dapat 80. Kan tidak sesuai dengan kenyataan. Mengapa? Karena terdapat 8 kondisi yang pasti dalam kehidupan ini. Yang dapat terbagi menjadi 4 pasang, yaitu ada untung dan rugi, ada terkenal dan tidak terkenal, ada dipuji dan dicela, ada bahagia dan menderita. Apa dan bagaimana 8 kondisi duniawi? Kita akan bahas apa saja 8 kondisi duniawi ini. 8 kondisi duniawi itu kan memang ada 4 pasang. Nanti membacanya gantian ya 8 kondisi duniawi itu ya. Kita akan belajar yang pertama, yaitu adalah tentang untung dan rugi. Untung kalau di dalam bahasa Pali disebut laba.
Kalau rugi di dalam bahasa Pali disebut alaba, itu rugi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang untung dan rugi, yaitu tentang laba dan alaba, yaitu tentang untung dan rugi. Jadi kita belajarnya cuma untung dan rugi. Kita semua pasti pernah untung, tapi tentunya juga kita pasti pernah merugi karena ini adalah kondisi duniawi. Tidak mungkin kita selalu untung dan juga tidak mungkin kita akan selalu rugi. Semua akan selalu berubah karena sudah diatur oleh semesta. Oke, kita belajar mulai sekarang, yaitu untung dan rugi. Kita akan melihat pasangan-pasangan kondisi duniawi. Yang pertama itu adalah untung dan rugi. Untung artinya adalah mendapatkan nasib baik. Untung itu artinya adalah mendapatkan nasib baik. Hidupnya mujur, banyak rezekinya, dan ketika dalam berdagang selalu mendapatkan laba. Rugi itu artinya tidak memperoleh sesuatu yang berguna. Tidak memiliki nasib yang baik dalam hal berdagang, tidak mendapatkan laba. Inilah yang disebut dengan rugi. Untung dan rugi adalah dua hal yang selalu berpasangan di dalam kehidupan ini. Umumnya setiap orang pasti menginginkan hidupnya selalu beruntung. Tetapi setiap orang juga tidak dapat menghindari ketidakberuntungan atau kerugian. Ya, inilah hidup. Kadang untung, kadang juga kita akan merugi. Jadi berharap untuk memperoleh untung dan menghindari rugi boleh-boleh saja. Setiap keputusan harus diambil. Setiap keputusan pasti memiliki untung dan ruginya. Nah, tidak ada yang sepenuhnya untung dan juga tidak ada yang sepenuhnya rugi. Tetapi jika terlalu lama menimbang-nimbang dapat mengakibatkan kerugian, bukan juga keberuntungan. Nah, mari kita bersama-sama melihat sebuah kisah yang menggambarkan tentang akibat selalu menimbang untung dan rugi. Saya minta kepada Jocelyn untuk membacakan ya. Jocelyn, jaringannya bagus nggak, Jocelyn? Halo Jocelyn, Jocelyn jaringannya. Jocelyn jaringannya bagus apa enggak? Oke, kalau enggak saya aja yang baca ya. Kayaknya jaringannya bermasalah semua ya. Oke, silakan didengarkan. Kita akan belajar tentang sebuah cerita. Kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kisah si lebay yang malang. Kisah ini adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat, dari Provinsi Sumatera Barat. Lebay adalah seorang yang lugu dan baik hati. Tetapi dalam memutuskan sesuatu, selalu saja menimbang-nimbang untung dan rugi. Suatu hari, Lebay mendapatkan dua undangan pesta pernikahan. Undangan pertama berasal dari kerabat jauhnya di hulu sungai. Dan yang satunya berasal dari muridnya yang di hilir sungai. Keduanya diadakan pada hari yang sama dan jam yang sama. Lebay pun menimbang-nimbang untung dan ruginya. Undangan siapa yang akan didatangi. Sampai tiba pada waktunya, Lebay masih belum juga memutuskan. Setelah berpikir, ia mendapat untung
Setelah berpikir, ia mendapatkan untung besar, maka dia memutuskan untuk menghadiri kedua pesta tersebut. Dia tak mau merugi, karena tuan rumah pertama menjanjikan kepala sapi untuknya. Dan tuan rumah kedua menjanjikan 2 kepala kambing. Si lebay bersiap mendayung perahunya. Nah, ketika sedang mendayung perahunya ke tempat kerabatnya di hulu, dia berpikir tidak mau merugi karena masakan muridnya di hilir lebih enak. Maka lebay pun berbalik mendayung perahunya ke arah hilir. Tetapi dalam perjalanan, dia berjumpa dengan tamu-tamu yang baru saja pulang. Mereka bercerita bahwa tamu di hilir sangat banyak dan berdesak-desakan mengambil makanan. Mendengar berita itu, lebay pun berpikir tak mau rugi karena jika sampai di hilir, pasti makanannya sudah habis. Maka lebay pun berbalik arah mendayung perahunya ke hulu. Sampai di tempat pesta kerabatnya, ternyata pestanya sudah selesai. Semua makanan sudah habis. Kerabatnya menyambut lebay dan meminta maaf karena dikiranya lebay tak jadi datang, sehingga kepala sapinya telah diberikan untuk orang lain. Nah, akhirnya lebay mengarahkan perahunya menuju hilir untuk menghadiri undangan pesta muridnya. Namun, setelah sampai, pestanya juga telah usai. Semua makanan sudah habis, muridnya menyambut dan juga meminta maaf. Maafkan aku, guru. Aku kira guru tidak mau datang. Jadi kepala kambingnya sudah kuberikan kepada orang lain. Dengan gontai, lebay meninggalkan pesta. Nah, jadi ketika kita mendengar cerita ini, kita jadi orang itu tidak boleh memilih-milih mana untung dan mana rugi. Kalau kita pada posisi seperti ini, kita harus bijaksana mengambil keputusan. Pilihlah salah satu terlebih dahulu. Ketika kalian sudah memilih salah satu terlebih dahulu, maka kalian bisa melanjutkan ke yang kedua. Jangan nanti sudah dekat kalian berbalik arah seperti kisah yang ada di dalam cerita ini. Jadi pada akhirnya si lebay tadi tidak mendapatkan 2 kepala kambing ataupun juga tidak mendapatkan 1 kepala kerbau, 1 kepala sapi. Nah, dari kisah ini dia malah rugi besar. Dia ingin untung besar tetapi malah rugi besar karena dia tidak bijaksana. Maka dari itu, kalau ingin untung, kita juga harus bijaksana. Kalau tidak mau rugi, kita juga harus bijaksana. Oke. Nah, ini ada satu kisah lagi, yaitu kisah tentang murid Sang Buddha. Ada siswa Buddha yang hidupnya selalu memiliki keberuntungan, yaitu beliau namanya adalah Biku Siwali. Bahkan sejak dalam kandungan, dia selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Hingga ketika menjadi biku pun, dia juga membawa keberuntungan bagi siapapun yang berada bersamanya. Suatu hari, Buddha mengajak Biku Siwali untuk menempuh perjalanan ke tempat Biku Rewata. Perjalanan ke tempat tersebut sangat sulit dan jarang ada orang yang mendermakan makanan. Namun, dengan adanya Biku Siwali, mereka selalu mendapatkan derma dalam perjalanan dan bahkan dermanya itu hingga berlebihan. Nah, berkah keberuntungan yang dimiliki Biku Siwali itu adalah berasal dari tekadnya pada kehidupan lampau. Tepatnya dimulai sejak masa Buddha Padumutara. Dia bertekad untuk berderma selama 7 hari kepada Buddha dan para biku.
Kemudian ketika masa Buddha Wipasi, si wali mendermakan madu, dadi susu, dan gula yang cukup untuk ribuan biku yang membutuhkan. Nah, berdasarkan cerita ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Ketika kita mau menjadi anak yang untung, kalau kita mau menjadi untung, maka kita harus bijaksana. Dan juga kalau kita mau menjadi seperti biku si wali, maka kita juga harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengumpulkan, membaca parita, dan juga kita harus banyak-banyak mengumpulkan karma-karma baik. Oke, coba dari sini siapa dari Jocelyn, Ken yang pernah rugi? Ada yang pernah rugi nggak? Ken sama Jocelyn. Ken, pernah rugi nggak Ken? Pernah, Romo. Rugi kenapa Ken? Ken pernah Dulu rugi? waktu kecil, kan dulu waktu kecil kita ke gunung. Terus ada yang jual mainan. Aku mau beli. Terus habis beli, aku nengok gambar luarnya kan kayak mainan biasa. Waktu ku buka ternyata mainannya nggak kayak yang itu. Melainkan mainannya bisa kayak penghapus gitu. Akhirnya rugi. Warna kuning. Padahal dari luarnya ada warna merah. Ya rugi. Beli 2 lagi. Beli 2 lagi. Akhirnya rugi lah ya. Akhirnya rugi, ketipu ya. Karena ketipu. Terus Ken juga pernah untung nggak? Pernah untung? Pernah beruntung nggak Ken? Apa? Pada saat apa Ken beruntung? Pernah. Pada saat waktu apa? Waktu ulang tahun. Oh, waktu ulang tahun kenapa? Waktu ulang tahun, Romo. Waktu ulang tahun Ken dapat. Waktu ulang tahun kan aku ada kado. Aku dapat mainan. Waktu dulu. Tapi mainannya robot. Mainannya robot. Berarti dapat kado banyak. Itulah keuntungan juga ya. Itu agak besar. Oke. Itu juga Senang. Itu juga sebuah keuntungan ya. Itu juga sebuah keuntungan. Oke. Coba Jocelyn. Jocelyn pernah rugi nggak Jocelyn? Kayaknya pernah, tapi nggak ingat Romo. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Pernah untung nggak? Jocelyn juga pernah untung nggak? Pernah. Pernah. Pada saat apa dapat untung? Pada saat pernah beruntung waktu mengerjakan soal nggak tahu, ayo. Pada saat apa Jocelyn pernah untung? Pada saat mengerjakan tugas, nggak tahu jawabannya, jadi asal-asal jawabannya, tiba-tiba benar jawabannya. Itu untung ya? Itu untung ya? Nggak tahu mengerjakannya asal-asal, ternyata benar. Wah, beruntung juga. Boleh juga, itu adalah sebuah keberuntungan ya. Sebuah keberuntungan. Terus aku pun pernah Romo kayak gitu. Pernah juga seperti itu ya. Itu juga bisa dibilang UTS agama Buddha. Oh, kemarin. Nggak tahu jawaban nomor 10 kan Romo, nggak tahu jawabannya apa. Ku jawab asal-asal. Ternyata betul. Iya, aku pikir salah karena aku nggak tahu itu jawabannya apa. Berarti lumayan juga ya. Akhirnya dapat 100 juga. Harusnya dapat 90 itu. Harusnya dapat 90 karena nggak tahu satu kan. Tapi beruntung karena jawabannya tepat. Kenapa Jericho baru masuk?
Itulah namanya sebuah keberuntungan. Rugi, untung, nama budaya. Nah, rugi, untung itu juga adalah sebuah proses kehidupan. Jadi kalau kita sedang rugi, nggak perlu banyak menangis. Kalau kita sedang untung, juga kita nggak perlu banyak bahagia. Karena semua itu hanyalah sementara saja. Orang rugi, orang untung itu hanya sementara saja. Karena kalau kita sudah menerapkan yang namanya UPK, UPK itu apa? Masih ingat nggak apa itu UPK? Keseimbangan batin. UPK adalah keseimbangan batin. Jadi kalau kalian sudah bisa menerapkan UPK atau keseimbangan batin, berarti kalian nggak perlu sedih ketika rugi dan juga nggak perlu menangis ketika nggak perlu terlalu bahagia ketika kalian untung. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang apa itu untung, apa itu rugi. Coba sekarang kalian kerjakan di halaman 80. Di halaman 80. Silahkan kalian kerjakan halaman 80. Nah, halaman 80 itu kan ada 6 soal ya. Halaman 80 kan ada 6 soal. Ya kan, ada 6 soal. Nah, sekarang saya minta soal ini akan saya bagi menjadi 3. Nomor 1 ditulis ya. Nomor 1 dikerjakan oleh Jocelyn. Nomor 1 dikerjakan oleh Jocelyn. Nomor 2 dikerjakan oleh Ken. Nomor 3 dikerjakan oleh Jericho. Nomor 4 dikerjakan oleh Jocelyn. Nomor 5 dikerjakan oleh Ken. Dan nomor 6 dikerjakan oleh Jericho. Oke, sudah tahu yang dikerjakan? Berarti Jocelyn mengerjakan nomor 1 dan nomor 4. Ken mengerjakan nomor 2 dan nomor 5. Jericho mengerjakan nomor 3 dan nomor 6. Oke, silakan dikerjakan. Saya tunggu kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti baru kita bahas. Silakan dikerjakan dan recordingnya saya pause dulu. Oke, recordingnya sudah di-play. Sekarang kita bahas di pertanyaan nomor 1. Coba pertanyaan nomor 1 kan Jocelyn yang mengerjakan. Coba Jocelyn. Apa arti untung dan rugi? Untung dan rugi adalah dua hal yang selalu berpasangan dalam hidup ini. Dua hal yang saling berpasangan dalam hidup ini. Terus untung itu apa, Jocelyn? Kan di situ ditanyakan apa itu untung dan rugi. Untung itu apa? Enggak dijawab. Enggak. Di buku paket ada loh, untung apa, rugi apa. Jadi untung artinya mendapatkan nasib baik. Rugi? Rugi artinya mendapatkan nasib tidak baik. Mendapatkan nasib tidak baik. Oke, boleh juga. Oke, boleh. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Iya, memang agak macet Jericho, jaringannya lagi bermasalah. Oke, coba Ken, nomor 2 Ken. Di mana dapat kita temukan untung dan rugi di hidup kita? Ya, di kehidupan ini ya, di kehidupan ini. Oke, terima kasih Ken. Nomor 3 coba Jericho. Siapa yang mengalami untung dan rugi?
Kita semua mengalami untung dan rugi. Ya, kita semua mengalami untung dan rugi. Semua orang mengalami untung dan rugi. Oke, sekarang coba nomor 4, Jocelyn lagi. Jocelyn yang menjawab. Apa yang menyebabkan kerugian pada cerita Pak Lebay di atas? Ketika sedang mendayung perahunya ke tempat kerabatnya di hulu, dia berpikir tidak mau rugi. Ya, tidak mau rugi ya. Jadi yang membuat dia rugi malahan karena dia tidak mau merugi. Orangnya hidupnya bimbang, akhirnya susah sekali untuk menentukan keuntungannya. Oke, nomor 5, coba Ken. Mengapa si Pali menjadi orang yang selalu beruntung? Karena tekadnya yang kuat pada masa kehidupan lampaunya. Karena tekadnya yang kuat pada kehidupan masa lampaunya. Oke, betul sekali ya, Ken. Oke, sekarang nomor 6. Bagaimana cara agar menjadi orang yang selalu beruntung, sering kewihara, berdana secukupnya, tidak marah-marah. Oke, boleh juga sering kewihara, berdana secukupnya, dan tidak marah-marah. Oke, nah itu tadi adalah sebuah jawaban dari kalian tentang untung dan rugi. Semua orang pasti pernah mengalami untung, dan semua orang juga pasti pernah mengalami kerugian. Tidak ada di dunia ini satu orang pun yang belum pernah mengalami kerugian ataupun keuntungan. Semua orang di kehidupan ini, di dunia ini, sudah pernah merasakan keuntungan, juga sudah pernah merasakan kerugian. Karena dua hal ini yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, dua hal ini yang dimaksud dengan 8 kondisi duniawi. Baru 2, masih ada 6. Baru 2, masih ada 6. Nah, hari ini kita cukup belajar tentang untung dan rugi. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang terkenal dan tidak terkenal. Terkenal dan tidak terkenal. Sebelum kita akhiri pelajarannya, sebelum kita akhiri nanti kita akan sedikit belajar tentang yang terkenal dan tidak terkenal ya. Kita akan belajar tentang yang terkenal dan tidak terkenal. Enggak, kita belum selesai. Coba nanti kalian ada tugas. Oke, sekarang kalian lihat di buku paket kalian masing-masing. Itu di halaman ini ya. Tunggu ya. Ini di halaman berapa ini? 79. Oke, nanti kalian tugas untuk kalian silakan ditulis tugasnya. Silakan ditulis tugasnya. Nah, supaya kita tidak menjadi seperti si lebay tadi yang hidupnya bimbang, mau pergi ke kondangan saja dia pilih ke sana, pilih ke sini, sampai situ balik lagi, itu adalah hidup yang bimbang. Nah, supaya hidup kalian tidak bimbang, selama 1 minggu ke depan, silahkan kalian tulis tujuan hidup kalian. Silahkan kalian tulis tujuan hidup kalian. Hari ini kalian mau ngapain setelah ini? Ya, nanti coba. Roma, Ya. keterangannya ditulis. Keterangannya ditulis. Coba kalian tulis seperti ini ya. Oke, coba kalian tulis ini ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini kalian ganti menjadi hari, sekarang hari apa? Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke? Silakan kalian tulis
seperti ini, tapi harus kalian baca. Misalkan kalian hari ini adalah hari Rabu. Membaca buku pelajaran, pelaksanaannya sudah. Keterangan buku pelajaran apa yang kalian tulis. Misalkan, saya sudah membaca buku pelajaran agama Buddha. Saya sudah membaca buku pelajaran matematika. Terus hari Kamis. Hari Kamis meringkas bacaan saya sudah. Berarti meringkas bacaan bahasa Indonesia. Oke, sudah tahu? Sudah tahu? Tanggalnya ditulis, Romo. Tanggalnya ditulis dong. Mulai hari ini berarti hari Rabu tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Nah, itu yang harus kalian tulis. Sudah? Kalau sudah, saya akan melanjutkan kembali ke terkenal dan tidak terkenal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang terkenal dan tidak terkenal. Ken? Sudah? Jocelyn sudah mengerti PR-nya? Jocelyn? Romo, hari ini tanggal 11. Iya. Jocelyn Diganti sudah harinya. Diganti harinya, Romo. Iya. Saya tadi kan bilang diganti Rabu. mulai hari ini. Ya, sampai Berarti Kamis. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu kalian tulis ya. Jericho sudah mengerti? Sudah, Romo. Oke, Ken sudah mengerti? Sudah, kalau sudah mengerti saya lanjutkan belajarnya ya. Ini sudah selesai ya, ini PR-nya ya. Saya mau lihat minggu depan waktu kita masuk di kelas. Oke. Sekarang kita masuk di pelajaran yang selanjutnya, yaitu adalah kita akan lihat sedikit tentang ini. Terkenal dan tidak terkenal. Ken merasa terkenal apa tidak? Siapa yang terkenal di sini? Jelas tidak, Romo. Tidak. Jericho terkenal apa tidak? Di sekolah. Ya, di mana-mana pokoknya. Terkenal di kelas. Jocelyn terkenal apa tidak? Enggak, Romo. Tapi minimal kalian sudah terkenal di kelas dong. Terkenal di kelas? Terkenal atau terkenal di sekolah? Di sekolah misalkan Ken terkenal bandel di sekolah. Kan terkenal. Terus Ken Enggak terkenal. Sedikit pun tidak. Terkenal pintar di sekolah. Tidak juga. Tidak. Sedikit pun tidak terkenal. Oke, nah tadi kita sudah belajar tentang salah satu pasangan di 8 kondisi duniawi, yaitu untung dan rugi. Sekarang kita masuk yaitu tentang pasangan yang kedua, yaitu adalah terkenal dan tidak terkenal. Contohnya orang-orang yang terkenal itu siapa? Presiden, artis, pokoknya orang-orang yang terkenal. Itulah orang-orang yang terkenal lah ya. Terus kalau orang-orang yang tidak terkenal siapa? Ya orang-orang biasa itu ya. Meskipun tidak terkenal, kita juga bisa. Anak-anak. Banyaklah. Orang dewasa. Dan banyak lagi. Oke, sekarang saya akan sedikit menjelaskan hanya 10 menit tentang terkenal dan tidak terkenal. Minggu depan akan kita ulangi lagi. Nah, ini ada sebuah kisah tentang Cula Pantaka. Tapi kisah ini akan saya bacakan minggu depan saja ya. Kisah ini akan saya bacakan di minggu depan saja. Oh, berarti cuma kisah itu aja ya? Cula Pantaka aja ya tentang terkenal dan tidak terkenal ya. Oke, kita nggak jadi. Saya mau tanya kepada Ken dan kepada kalian tentang apa yang akan kita pelajari minggu depan. Tentang terkenal dan tidak terkenal. Nah, kalau kalian disuruh memilih, kalian mau memilih terkenal atau tidak terkenal? Ayo. Tidak terkenal. Tidak terkenal.
Memilih tidak terkenal? Kalau Jocelyn? terkenal ribet, banyak orang nanti datang-datang. Iya benar juga. Capek Oke. mencari tidak Berarti terkenal, kalian sudah memilih cukup. untuk tidak terkenal. Terus kalau kalian disuruh memilih antara untung dan rugi, kalian milih apa? Untung. 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 Semua pasti memilih untung. Tetapi kita tidak terlepas dari yang namanya kerugian atau rugi. Tapi kalau kita disuruh milih, pasti tentunya kita akan memilih untung. Tetapi kenapa kok kalian ketika disuruh memilih terkenal dan tidak terkenal, malah kalian memilih tidak terkenal? Alasannya coba saya tanya kepada Ken. Tadi alasannya kenapa, Ken? Kalau terkenal banyak orang minta tanda tangan, minta apa-apalah. Oke, Jocelyn. Sama seperti Ken, Romo. Sama seperti Ken. Jericho? Datang-datang ke rumah Dikerumunin, oke. Kalau kalian misalkan kalian ini anak yang terkenal nih ya, anak yang terkenal. Kalian mau memilih jadi anak yang terkenal baik atau anak yang terkenal tidak baik? terkenal baik. Terkenal baik. Memilih terkenal baik ya. Kenapa kalian memilih terkenal baik? Biar orang bilang kalau kita ini anak yang baik. Terus orang tua bangga. Oke. Kenapa Jericho juga memilih menjadi terkenal, menjadi anak yang baik? Sama Ken. Jocelyn juga sama, Jocelyn. Oke, berarti kalau tidak terkenal, misalkan kalian tidak terkenal, tetapi bukan misalkan ya, sekarang kan tidak terkenal. Sekarang kan tidak terkenal, berarti bukan misalkan. Nah, sekarang kita kan tidak terkenal. Sekarang kita tidak terkenal. Meskipun kita tidak terkenal, kita juga tidak boleh menjadi anak yang tidak baik. Meskipun kita tidak terkenal, kita harus menjadi anak yang tidak terkenal, tapi anak yang baik. Anak yang baik, tapi tidak terkenal. Lebih baik kita menjadi anak yang baik, tapi tidak terkenal, daripada kita menjadi orang terkenal, tapi terkenal dalam keadaan yang buruk. Misalkan Ken terkenal nakal di sekolah, terkenal suka mukulin teman-temannya di sekolah. Jocelyn juga seperti itu, terkenal ngomongin teman-temannya di sekolah. Jericho juga terkenal suka nendang-nendang teman-temannya. Mau nggak terkenal dalam hal seperti itu? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Nah, tapi kalau kalian terkenal, misalkan Jocelyn terkenal dalam hal pintar menggambar, Jericho terkenal dalam hal berpidato, terus Ken terkenal dalam hal apa, Ken? Misalkan Ken terkenal dalam hal apa? Misalkan terkenal dalam hal membaca, kan banyak hal terkenalnya. Tapi kalau kalian diminta untuk menjadi orang yang terkenal, kalian pengen jadi terkenal dalam hal apa? Misalkan kalian jadi orang terkenal nih, terkenal dalam kalian apa? Ken misalkan mau jadi terkenal dalam hal apa, Ken? Karya, Romo. Karya, iyalah nanti karya. Karyanya bisa dijual terus jadi dapat uang. Oke, boleh terkenal dan juga menghasilkan. Boleh juga. Jocelyn, misalkan mau terkenal jadi apa, Jocelyn? Jadi penyanyi K-pop, terus jadi Pembuat animasi. Terkenal menjadi seorang pembuat animasi ya, terkenal sebagai animator. Kalau Jericho pengen terkenal dalam hal apa? Jadi terkenal jadi guru agama. Terkenal jadi guru agama, boleh juga itu ya.
Jericho terkenal menjadi seorang guru agama yang pandai, gitu kan? Boleh juga. Nah, berarti kalau kita disuruh atau kita dijadikan orang yang terkenal, tentunya kita tetap harus menjadi orang terkenal dalam hal-hal yang baik. Jangan sampai kita terkenal menjadi orang-orang yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah terkenal, bisa jadi kita akan menjadi orang yang terus beruntung. Tetapi kadang juga kalau kita terkenal, bisa juga kita menjadi orang yang rugi. Rugi dalam hal apa? Rugi dalam hal pergaulan. Kalau orang terkenal, terkadang dia sombong. Tetapi kalau orang tidak terkenal, dia bisa tidak sombong. Nah, kalau kalian nanti menjadi anak yang terkenal, jangan menjadi anak yang sombong. Oke? Kalau sudah terkenal, jangan menjadi orang yang sombong. Nah, itu saja pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Kalian besok ada masuk sekolah lagi nggak? Kalian masuk sekolahnya setiap hari apa? Senin, Rabu, sama Jumat rumahku nggak salah. Senin, Rabu, sama Jumat. Selang-seling. Selang-seling ya, selang-seling ya. Tapi cuma 2 jam, 2 jam. Cuma 2 jam, 2 jam. Itu belajarnya ngapain kalau cuma 2 jam, 2 jam tuh? Kalian biasanya belajar agamanya 1 jam apa setengah jam? Biasanya kalau jam sekolah biasa 2 jam, 1 jam bisa rumah. Belajar agamanya? Oke, jadi nanti kita minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan mulai belajar secara langsung di sekolah karena katanya tempatnya sudah ada. Jadi itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini tentang untung dan rugi. Semoga kita selalu menjadi orang yang beruntung. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang yang beruntung, berarti kita harus terus mengembangkan karma baik. Kalau kita sudah mengembangkan karma baik, kita akan terus menjadi orang yang beruntung. Itu saja ya. Siapa mau memimpin menutup puja bakti pada menutup sekolah pada siang hari ini? Siapa mau menutup? Ken ya? Ken ya? Oke, Ken akan membacakan nama Karapata pada kegiatan belajar kita siang hari ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa, Namo Buddhaya. Yuk, kita akhiri dengan membacakan nama Karapata yang akan... kita foto dulu ya. Foto dulu. Kita nanti ditutup dengan nama Karapata. Siap? 1, 2. Ken. Siap, Ken. 1, 2, 3. Nanti kita nggak foto. Nanti kalau sudah sekolah tatap muka kan kita nggak foto-foto lagi. Paling foto-fotonya sebentar-sebentar saja. Oke. Ken mukanya. Hati-hati Ken nanti ini kelihatan. 5-11. Oke, sudah. Silakan Ken diakhiri dengan membacakan nama Karapata. Yuk Ken. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Supatipano Wakato Bagawata Dhammo Bhagavata Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Oke, terima kasih Ken sudah bacakan nama kata. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Namo Buddhaya. Budaya. Namo budaya.